Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herlina H dengan NIM 240608501013 dari kelas C Program Studi Pendidikan Antropologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Judith Butler, khususnya tentang teori formativitas gender yang sangat berpengaruh dalam kajian feminisme dan studi gender. Judith Butler merupakan seorang filsuf asal Amerika Serikat yang dikenal melalui karya pentingnya yaitu Gender Trouble. Buku ini menjadi salah satu karya penting dalam perkembangan feminisme kontemporer karena memperkenalkan cara baru dalam memahami konsep gender. Melalui pemikirannya, Butler mencoba menjelaskan bahwa gender tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya dalam masyarakat. Adapun latar belakang pemikiran Judith Butler lahir pada tahun 1956 di Amerika Serikat dan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam filsafat kontemporer, studi gender, serta teori budaya. Dalam pemikirannya, Butler banyak membahas tentang hubungan antara identitas manusia, norma sosial, serta struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Butler berpendapat bahwa banyak identitas yang kita anggap alami sebenarnya dibentuk oleh norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Norma tersebut kemudian mempengaruhi cara seseorang berpikir, berperilaku, dan mengekspresikan dirinya. Dari pemikiran inilah Butler kemudian mengembangkan konsep yang dikenal sebagai teori formativitas gender. Adapun teori formativitas gender, konsep utama dalam pemikiran Butler adalah gender formativity atau formativitas gender. Menurut Butler, gender bukanlah identitas yang bersifat tetap sejak lahir. Sebaliknya, gender terbentuk melalui berbagai tindakan, perilaku, dan kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam banyak masyarakat terdapat anggapan bahwa laki-laki harus bersikap kuat dan tegas, sedangkan perempuan dianggap harus lembut dan penuh perhatian. Ketika perilaku tersebut terus dilakukan dan diulang dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akhirnya menganggap bahwa sifat-sifat tersebut merupakan sesuatu yang alami bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, menurut Butler, sebenarnya hal tersebut merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dalam masyarakat. Adapun kritik terhadap pandangan gender tradisional, selain menjelaskan konsep formativitas gender, Butler juga mengkritik pandangan tradisional yang menganggap bahwa gender sepenuhnya ditentukan oleh jenis kelamin biologis. Dalam pandangan tradisional, seks biologis seperti laki-laki atau perempuan dianggap secara langsung menentukan identitas gender seseorang. Namun, Butler berpendapat bahwa bahkan pemahaman tentang tubuh dan seks biologis juga tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh budaya dan norma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa identitas gender sebenarnya jauh lebih kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor biologis saja. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami teori Butler dengan lebih mudah, kita dapat melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, anak laki-laki sering diberikan mainan seperti mobil-mobilan atau robot, sedangkan anak perempuan sering diberikan boneka atau peralatan rumah tangga mainan. Kebiasaan ini secara tidak langsung membentuk cara pandang masyarakat mengenai peran laki-laki dan perempuan. Menurut Butler, praktik-praktik sosial seperti ini merupakan bagian dari proses performatif yang membentuk identitas gender seseorang melalui kebiasaan yang terus diulang.
Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai sifat alami laki-laki atau perempuan sebenarnya dipengaruhi oleh norma dan budaya dalam masyarakat. Adapun kesimpulan, Judith Butler memberikan kontribusi penting dalam kajian gender melalui teorinya tentang normativitas gender. Menurut Butler, gender bukan hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga dibentuk melalui berbagai praktik sosial dan budaya yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini membantu kita memahami bahwa identitas gender tidak selalu bersifat tetap, tetapi dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, teori Butler memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana identitas gender berbentuk dalam kehidupan sosial. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.